Pandeglang, Banten dengan mata pelajaran fikih akan melaksanakan uji kinerja di MA Anwarul Hidayah dengan materi jual beli di hari ini, hari Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025 dengan nomor peserta 88456 2110 84005 dan dengan nomor NIM 2503 10412. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Mengikuti pelajaran fikih ini dengan baik sampai selesai. Ibu akan absen dulu ya. Yang dipanggil namanya bilang hadir atau hadiroh. Anggi Permatasari, hadiroh. Anissa, hadiroh. Hayatul Nufus, hadiroh. Khairul Ihsan, Hesti, hadiroh. Maulana Sahri, Hadir. Nurul Fadilah, hadiroh. Septia Analia, hadiroh. Riri Maulana, Hadir. Syukron Hidayatullah, Hadir. M. Asraf, Hadir. Muhammad Iqbal, Hadir. Siti Nurul Ummah, hadiroh. Baiklah, kelas ini alhamdulillah hadir semua dan masih semangat ya. Untuk minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Kepemilikan. Siapa yang masih ingat?
menurut bahasa dan istilah syara atau hukum Islam. Siswa dapat menyebutkan syarat-syarat jual beli yang sah menurut hukum Islam. Siswa dapat menyebutkan rukun jual beli, yaitu penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, dan harga. Siswa dapat menjelaskan hukum jual beli dan jenis-jenisnya, serta dapat memberikan contoh jual beli yang diperbolehkan dan yang dilarang. Siswa dapat mengaplikasikan data cara jual beli yang benar dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam transaksi di pasar, toko, atau di tempat lainnya. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan tentang jual beli. Kita bagi 4 kelompok ya. Yang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan diskusikan tentang jual beli. Waktunya 5 menit ya. Silakan dikerjakan, nanti per kelompok mempresentasikannya 1 orang. Waktunya 5 menit, ayo silahkan baca bukunya, di situ ada. Kelompok 1 membahas diskusi praktek jual beli yang Anda ketahui dan amati di daerahmu. Jadi yang ada di sekitarnya dipraktekkan ya, diskusi jual belinya. Yang ada di sekitar Anda aja, bukan di sehari-hari. Yang kelompok 2 hukum jual beli yang Anda ketahui, amati di daerahmu. Kelompok 3 etika jual beli yang Anda amati di daerahmu. Jadi ini dari sehari-hari aja ya, dari yang Anda ketahui. Dan kelompok 4, sudah tepatkah praktik jual beli yang Anda ketahui dan amati di daerahmu? Jadi itu mah pemikiran masing-masing ya, pemikiran dari lingkungan sekitar. Ya, waktunya 5 menit. Ayo. Tiga menit lagi.
atau harta yang diperjualbelikan. Ada uang atau alat bayar yang digunakan sebagai penukar barang. Ada akad yaitu ijab dan kabul antara penjual dan pembeli sebagai bentuk bukti akan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Dalilnya Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kita kasih aplaus dulu buat kelompok 1. Ya, terima kasih ya. Sekarang kelompok 2. Berdiri. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang hukum jual beli. Hukum jual beli dalam Islam pada dasarnya mubah atau boleh selama memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariat. Namun ada beberapa kondisi di mana hukum jual beli bisa berubah menjadi wajib, sunnah atau bahkan haram, yaitu mubah. Hukum jual beli adalah mubah, artinya diperbolehkan selama tidak ada larangan atau hal-hal yang membuat jual beli menjadi haram. Yang kedua, wajib. Jual beli bisa menjadi wajib dalam beberapa kondisi, seperti menjual barang untuk membayar hutang. Yang ketiga, sunnah. Misalnya, menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat membutuhkan. Yang keempat, haram. Jual beli bisa menjadi haram jika melibatkan barang yang dilarang diperjualbelikan, seperti barang yang digunakan untuk maksiat atau jika jual beli dilakukan dengan tujuan merusak ketenangan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat kelompok 2. Kita kasih aplausnya dulu. Sekarang kelompok 3. Siapa yang akan presentasikannya? Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Maulana Syarif. Dari kelompok 3 saya akan mempresentasikan tentang etika jual beli yang Anda ketahui amati di daerahmu. Prinsip kejujuran, keadilan, dan saling menguntungkan. Keadilan dan transportasi, keadilan dan saling menguntungkan, kesadaran dan ridho, menghindari sumpah dan berbohong, menghindari keuntungan berpihak, berdoa dan bersyukur, menghindari jual beli yang haram, menjaga barang yang dijual, menghargai pilihan pembeli, bersikap baik dan toleransi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat kelompok 3. Kita kasih aplausnya. Sekarang kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surah Hidayat Mugaf. Saya perwakilan dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan berikut ini. Sudah tepatkah praktek jual beli yang Anda ketahui atau amati di daerah? Kesesuaian dengan hukum dan etika, kesepakatan antara penjual dan pembeli, kejelasan objek transaksi, transparansi dan kejujuran, tata cara yang sah baik secara agama maupun hukum negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih buat kelompok 4. Kita kasih aplaus dulu. Baik, terima kasih. Tadi kita udah diskusikan tentang jual beli. Alhamdulillah udah bisa menjelaskannya ya. Walaupun belum dijelaskan sama Ibu.
Nanti kita akan membahas jual beli. Tadi udah dibacakan ya sama kelompok 1 ya, dalilnya ya. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surat Al-Baqarah ayat 275. Pengertian. Secara bahasa, bai berarti tukar menukar sesuatu. Sedangkan secara istilah, bai atau jual beli adalah tukar menukar materi atau maliyah yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang atau ain atau jasa atau manfaat secara permanen. Praktik jual beli. Praktik jual beli ada 3 macam. 1. Bai musyahadah. Bai musyahadah adalah jual beli komoditi atau mauqut alaih yang dilihat secara langsung oleh pelaku transaksi. Batasan musyahadah bersifat relatif sesuai karakteristik komoditinya. Setiap bentuk musyahadah yang bisa menghasilkan maklum pada komoditi maka dianggap cukup, baik dengan cara melihat secara keseluruhan, sebagian atau secara hukum, atau seperti melihat kepada bungkus. 2. Bai mausuf fi zimmah. Bai mausuf fi zimmah adalah transaksi jual beli dengan sistem tanggungan atau zimmah dan metode maklumnya melalui spesifikasi kriteria atau sifat dan ukuran qadrut. 3. Bai ghaib. Bai ghaib adalah jual beli komoditi yang tidak terlihat oleh kedua pelaku transaksi atau oleh salah satunya. Hukum jual beli. Hukum jual beli ada 5. Wajib, seperti menjual makanan kepada orang yang akan mati ketika tidak makan. Sunnah, seperti menjual sesuatu yang bermanfaat jika dibarengi niat yang baik. Makruh, seperti menjual setelah azan pertama salat Jumat, menjual kain kafan karena ia akan selalu berharap kepada kematian. Mubah, seperti menjual peralatan ke rumah jika tidak dibarengi niat yang baik. Haram, seperti menjual setelah azan kedua salat Jumat, menjual pedang kepada pembunuh, menjual anggur kepada orang yang diyakini akan menjadikannya khamr. Namun praktik-praktik ini tetap sah secara hukum wajib. Rukun akad jual beli. Struktur akad jual beli terdiri dari 3 rukun, yaitu akidain atau penjual dan pembeli, mauqut alaih, barang dagangan dan alat pembayaran, dan sighah atau ijab kabul. 1. Akidain. Akidain adalah pelaku transaksi yang meliputi penjual dan pembeli. 2. Mauqut alaih. Mauqut alaih adalah komoditi dalam transaksi jual beli yang meliputi barang dagangan dan alat pembayaran. 3. Sighah. Sighah adalah bahasa interaktif dalam sebuah transaksi yang meliputi penawaran dan persetujuan ijab dan kabul. Transaksi jual beli tanpa penggunaan ijab dan kabul dikenal dengan istilah bai mu'akkad. Etika dalam transaksi jual beli. Tidak terlalu banyak dalam mengambil laba. Jujur dalam bertransaksi. Menjelaskan keadaan komoditi baik kelebihan atau kekurangannya tanpa ada kebohongan. Dermawan dalam bertransaksi, baik penjual dengan cara mengurangi harga barang atau pembeli
transaksi yang dilakukan dan jumlah piutang. Transaksi jual beli yang dilarang. 1. Ikhtikar atau menimbun. Ikhtikar adalah menimbun makanan pokok yang dibeli ketika waktu mahal untuk dijual kembali dengan harga yang lebih mahal setelah masyarakat sangat membutuhkan. Ikhtikar hukumnya haram. Najzi. Najzi adalah menawar barang dengan cara meninggikan harga, bukan karena ingin membeli tapi untuk menipu orang lain. Saum ala as-saum, yaitu menawar atas tawaran orang lain. Saum ala as-saum bisa terjadi dari pihak pembeli atau pihak penjual. Mengandung unsur membantu kemaksiatan. Setiap transaksi jual beli yang mengandung unsur membantu terwujudnya kemaksiatan adalah haram. Seperti menjual anggur kepada orang yang diyakini akan menjadikannya sesuatu yang memabukkan, menjual ayam yang diyakini akan diaduk, dan menjual sutra kepada laki-laki yang diyakini akan dipakainya sendiri. Memisahkan antara ibu dan anak. Termasuk transaksi jual beli yang dilarang adalah memisahkan antara budak perempuan dan anaknya yang belum tamyiz, atau anak kecil yang belum bisa mandi, makan, dan minum sendiri, dengan cara dijual atau diberikan kepada orang lain. Menurut Imam Al-Ghazali, hal ini juga berlaku kepada selain budak perempuan, yakni perempuan merdeka. Keharaman ini bersifat mutlak, dalam arti walaupun 1000 rela atau sekalipun gila. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan tes tulis ya, untuk mengetes kemampuannya untuk apa yang disimak tadi yang dipelajari. Ibu akan kasih soal 5 soal. Silakan dikerjakan. Di sini ada pertanyaannya. Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit, nanti dipukulkan ke depan. Oke anak-anak, ibu akan kasih soal untuk melatih kemampuan tadi yang dibacakan sama ibu. Silakan, di sini ada 5 soal. Diisi ya. Nanti dikumpulkan ke depan, waktunya 5 menit. Ya, cari di buku paket. Di buku paket atau di buku catatan boleh. Nanti dikumpulkan. Buku paketnya dibuka. Dan cari buku paket yang tadi dipelajari. Buku paketnya dibuka. Catatannya. Dalilnya ditulis. Waktunya 3 menit lagi. Ya. Ayo catatannya dibuka.
Dia yaitu memilih yang terbaik dalam transaksi jual beli. Nanti bukunya dipelajari di rumah ya.